Manchester United kembali jadi sorotan publik setelah hasil mengecewakan di dua laga perdana Liga Inggris musim ini. Di bawah asuhan Ruben Amorim, Setan Merah hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal. Mereka kalah saat berhadapan dengan Arsenal dan hanya bermain imbang melawan Fulham. Situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa pada musim lalu, Manchester United finish di posisi ke-15, salah satu pencapaian terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. Formasi 3-4-3 yang selalu diusung Ruben Amorim sejak musim lalu dinilai kurang efektif dengan materi pemain yang ada saat ini. Padahal, skuad Manchester United dihuni banyak pemain berkualitas yang sebenarnya bisa tampil lebih maksimal jika dimainkan dengan sistem yang berbeda. Hal inilah yang membuat banyak pihak mulai mendesak Amorim agar lebih fleksibel dalam menentukan strategi. Di pekan ketiga, Manchester United akan menjamu Burnley di Old Trafford. Laga ini diprediksi menjadi titik balik sekaligus ujian besar bagi Amorim. Pertanyaannya, apakah ia berani meninggalkan formasi 3-4-3 dan mencoba skema baru yang lebih cocok untuk timnya? Simak analisis serta prediksi potensial starting 11 Manchester United versus Burnley hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Altar Bayindir. Untuk posisi penjaga gawang, Manchester United diprediksi masih akan mempercayakan Altay Bayindir saat menjamu Burnley di pekan ketiga Liga Inggris di Old Trafford. Setelah mendapat kesempatan tampil di dua laga awal, kiper asal Turki tersebut memang belum mampu menjaga gawangnya tetap steril, karena kebobolan masing-masing 1 gol saat menghadapi Arsenal dan Fulham. Meski begitu, performa Bayindir tetap dinilai cukup stabil dan perlahan mulai beradaptasi dengan tekanan Premier League. Laga melawan Burnley akan menjadi ujian berikutnya bagi Bayindir untuk membuktikan dirinya pantas mendapat kepercayaan lebih dari Ruben Amorim. Burnley dikenal punya gaya bermain yang direct, serta mengandalkan duel fisik dan bola-bola panjang. Situasi ini membuat Bayindir dituntut tampil fokus, cepat mengambil keputusan, serta berani keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi ancaman bola udara. Jika mampu menunjukkan konsistensi, Bayindir bisa menjadi salah satu faktor penting yang membantu Manchester United meraih kemenangan perdana di musim ini. Bek kanan, Diogo Dalot. Untuk posisi bek kanan menghadapi Burnley, Manchester United diprediksi akan kembali menurunkan Diogo Dalot. Bek berusia 26 tahun asal Portugal ini memiliki nilai pasar sekitar 30 juta euro dan sudah cukup berpengalaman di Premier League. Pada laga perdana melawan Arsenal, Dalot dipercaya tampil sebagai starter. Sementara saat melawan Fulham ia dimainkan sebagai pemain pengganti. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa Ruben Amorim masih melihat Dalot sebagai opsi penting untuk menjaga keseimbangan di sektor kanan pertahanan. Menghadapi Burnley, peran Dalot akan sangat vital. Tim lawan dikenal kerap memanfaatkan umpan silang serta permainan direct yang mengandalkan duel fisik di kotak penalti. Dalot dituntut tampil disiplin dalam bertahan, kuat dalam duel udara, serta mampu membantu serangan melalui overlap di sisi kanan. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi ofensif yang cukup baik, Dalot diharapkan bisa memberi stabilitas bagi Manchester United agar tampil lebih meyakinkan di pekan ketiga Liga Inggris. Bek tengah, Leny Yoro. Untuk posisi bek tengah menghadapi Burnley, Manchester United tampaknya akan kembali mengandalkan Leny Yoro. Bek muda berusia 19 tahun asal Prancis ini tengah menjadi sorotan karena langsung dipercaya Ruben Amorim sebagai starter di dua laga awal melawan Arsenal dan Fulham. Dengan nilai pasar mencapai 55 juta euro, Yoro dipandang sebagai salah satu talenta terbaik generasi baru yang dimiliki United. Meski masih sangat muda, Yoro menunjukkan ketenangan dan kedewasaan dalam bermain. Ia mampu membaca arah bola dengan baik, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta piawai mengantisipasi serangan lawan. Tidak hanya bertahan, kontribusinya dalam menyerang juga terlihat ketika berhasil mencatatkan 1 assist di awal musim ini. Menghadapi Burnley, peran Yoro akan sangat krusial. Tim lawan kerap mengandalkan skema bola panjang dan umpan silang berbahaya, sehingga kekuatan fisik serta kemampuannya dalam duel udara akan sangat diuji. Jika tampil konsisten, Yoro bisa menjadi benteng tangguh sekaligus bukti bahwa ia layak menjadi andalan utama Manchester United di lini belakang. Bek tengah, Matthias de Ligt. Untuk posisi bek tengah menghadapi Burnley, Manchester United diprediksi akan kembali menurunkan Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda berusia 26 tahun ini sudah 2 kali tampil sebagai starter di laga awal menghadapi Arsenal dan Fulham. Dengan nilai pasar sekitar 38 juta euro, De Ligt membawa pengalaman besar sekaligus kualitas kelas dunia yang sangat dibutuhkan di jantung pertahanan Setan Merah. Sebagai bek tengah, De Ligt dikenal memiliki fisik yang kuat, kemampuan duel udara yang mumpuni, serta ketenangan saat mengantisipasi tekanan lawan.
Selain itu, keahliannya dalam membangun serangan dari lini belakang membuatnya cocok dengan gaya permainan modern yang diinginkan Ruben Amorim. Menghadapi Burnley, peran De Ligt akan sangat vital. Lawan dikenal mengandalkan bola-bola panjang dan permainan direct yang menguji kekuatan bek tengah dalam duel fisik. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, De Ligt diharapkan bisa menjadi tandem ideal bagi Leny Yoro untuk meredam agresivitas Burnley serta menjaga pertahanan United tetap solid di Old Trafford. Bek kiri, Patrick Dorgu. Untuk posisi bek kiri menghadapi Burnley, Manchester United diprediksi masih akan mempercayakan Patrick Dorgu. Bek muda asal Denmark berusia 20 tahun ini tampil sebagai starter di dua laga awal melawan Arsenal dan Fulham, menunjukkan konsistensi dan kepercayaan dari Ruben Amorim. Dengan nilai pasar mencapai 25 juta euro, Dorgu menjadi salah satu aset berharga yang diharapkan bisa terus berkembang di musim ini. Sebagai bek kiri, Dorgu dikenal memiliki kecepatan, stamina tinggi, serta kemampuan mendukung serangan dari sisi sayap. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu penyerangan dengan overlap maupun umpan silang yang berbahaya. Keberanian dan mobilitasnya sering menjadi opsi penting bagi Manchester United dalam membongkar pertahanan lawan. Menghadapi Burnley, peran Dorgu akan kembali diuji. Burnley kerap memanfaatkan sayap untuk melakukan tekanan, sehingga soliditasnya dalam bertahan dan ketepatan membaca permainan akan sangat dibutuhkan. Gelandang bertahan, Casemiro. Untuk posisi gelandang bertahan menghadapi Burnley, Manchester United diprediksi masih akan mengandalkan Casemiro. Gelandang asal Brasil berusia 33 tahun ini tetap menjadi pilihan utama Ruben Amorim di dua laga awal melawan Arsenal dan Fulham, meski performanya sempat menuai kritik. Dengan harga pasar 10 juta euro, Casemiro memang sudah tidak muda lagi, namun pengalaman dan ketenangannya di lini tengah masih sangat dibutuhkan oleh Setan Merah. Sebagai jangkar permainan, Casemiro memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara lini belakang dan lini serang. Ia piawai dalam membaca arah serangan lawan, melakukan intersepsi, serta memutus aliran bola sebelum masuk ke area berbahaya. Selain itu, kemampuannya mengatur ritme permainan lewat distribusi bola membuat lini tengah United lebih stabil. Saat menghadapi Burnley, Casemiro dituntut tampil disiplin dan agresif, mengingat lawan kerap mengandalkan duel fisik serta umpan-umpan langsung ke lini depan. Gelandang tengah, Bruno Fernandes. Untuk posisi gelandang tengah menghadapi Burnley, sepertinya masih akan dipercayakan kepada Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal yang kini berusia 30 tahun tersebut merupakan kapten tim Manchester United sekaligus motor serangan utama di lini tengah. Dengan harga pasar 50 juta euro, Bruno Fernandes tetap menjadi salah satu pemain paling berharga dalam skuad Ruben Amorim. Di dua laga awal melawan Arsenal dan Fulham, Bruno selalu turun sebagai starter dan menunjukkan kontribusi penting, meski hasil yang diraih tim belum maksimal. Perannya dalam membangun serangan, mengatur tempo permainan, hingga menciptakan peluang dari lini kedua sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan. Menghadapi Burnley di pekan ketiga Liga Inggris, Bruno Fernandes diprediksi kembali akan menjadi tumpuan utama dalam kreasi serangan. Kemampuannya melepaskan umpan-umpan terukur, eksekusi bola mati, serta naluri mencetak gol dari luar kotak penalti bisa menjadi pembeda. Sebagai kapten, ia juga dituntut untuk memberikan dorongan motivasi dan menjaga mentalitas rekan setimnya agar tampil lebih konsisten di Old Trafford. Penyerang sayap kanan, Amad Diallo. Untuk posisi penyerang sayap kanan menghadapi Burnley, sepertinya akan ditempati oleh Amad Diallo. Winger lincah berusia 23 tahun asal Pantai Gading ini saat ini memiliki harga pasar 45 juta euro dan mulai mendapatkan kepercayaan lebih di bawah arahan Ruben Amorim. Amad sempat dimainkan sebagai pemain pengganti saat Manchester United melawan Arsenal pada pekan perdana Liga Inggris. Namun, pada laga berikutnya menghadapi Fulham, ia dipercaya turun sebagai starter dan tampil cukup menjanjikan meski tim hanya mampu bermain imbang. Kecepatan, kemampuan dribble, serta mobilitas tinggi yang dimiliki Amad membuatnya bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Burnley. Selain itu, Amad juga memiliki kecerdasan dalam mencari ruang dan mampu bekerja sama dengan gelandang maupun penyerang tengah untuk menciptakan peluang. Laga kontra Burnley di Old Trafford akan menjadi ujian penting baginya untuk menunjukkan konsistensi. Jika mampu tampil percaya diri dan efektif dalam menyerang, Amad berpeluang mengukuhkan dirinya sebagai pilihan utama di sektor sayap kanan Manchester United musim ini. Penyerang sayap kiri, Bryan Mbeumo. Untuk posisi penyerang sayap kiri menghadapi Burnley, sepertinya akan ditempati oleh Bryan Mbeumo. Winger berusia 26 tahun asal Kamerun ini saat ini memiliki harga pasar mencapai 55 juta euro dan selalu dipercaya sebagai starter dalam dua laga awal Manchester United menghadapi Arsenal dan Fulham. Mbeumo dikenal sebagai penyerang sayap yang punya kecepatan,
visi bermain bagus, serta kemampuan mengeksekusi peluang dengan kedua kakinya. Kehadirannya di sisi kiri memberikan variasi serangan bagi Manchester United, terutama ketika ia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti atau melepaskan crossing akurat ke arah penyerang tengah. Dalam dua laga awal, meskipun belum mencetak gol, kontribusi Mbeumo dalam membangun serangan dan menarik perhatian lawan cukup signifikan. Lawan Burnley nanti, perannya diprediksi akan semakin krusial mengingat Burnley biasanya tampil disiplin dengan blok pertahanan yang rapat. Jika Mbeumo mampu tampil tajam dan konsisten, ia bisa menjadi kunci bagi Manchester United untuk membuka ruang serta mencetak gol penting di Old Trafford. Dengan usianya yang sedang berada di masa prime, Mbeumo berpotensi menjadi salah satu motor serangan utama Setan Merah musim ini. Second Striker, Matheus Cunha. Untuk posisi second striker menghadapi Burnley, sepertinya akan ditempati oleh Matheus Cunha. Penyerang berusia 26 tahun asal Brasil ini saat ini memiliki harga pasar mencapai 60 juta euro dan selalu dipercaya sebagai starter pada dua laga awal Manchester United menghadapi Arsenal dan Fulham. Cunha dikenal sebagai penyerang yang fleksibel, mampu bergerak di berbagai posisi lini depan, serta memiliki kemampuan dribble dan kreativitas tinggi dalam membongkar pertahanan lawan. Sebagai second striker, perannya tidak hanya menuntaskan peluang, tetapi juga membuka ruang bagi rekan setim, terutama untuk striker utama dan pemain sayap yang bergerak cepat. Dalam dua pertandingan sebelumnya, meski belum mencetak gol, kontribusi Cunha terlihat dari bagaimana ia menekan pertahanan lawan, menjaga bola di area berbahaya, serta memberikan variasi serangan melalui pergerakan tanpa bola. Lawan Burnley nanti, peran Cunha akan semakin penting untuk menembus pertahanan rapat dan membantu menciptakan peluang bagi Manchester United di Old Trafford. Penyerang tengah, Benjamin Sesko. Untuk posisi penyerang tengah menghadapi Burnley, sepertinya akan ditempati oleh Benjamin Sesko. Striker berusia 22 tahun asal Slovenia ini memiliki harga pasar mencapai 70 juta euro. Pada dua laga sebelumnya melawan Arsenal dan Fulham, Sesko memang belum menjadi starter dan hanya tampil sebagai pemain pengganti. Namun, kualitasnya sebagai penyerang muda potensial membuatnya berpeluang besar dipercaya tampil sejak menit awal di pekan ketiga Liga Inggris. Sesko dikenal dengan postur tinggi menjulang, kekuatan fisik, serta kemampuan duel udara yang bisa menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Selain itu, naluri mencetak golnya cukup tajam, sehingga bisa menjadi solusi di lini depan Manchester United yang masih kesulitan mencetak gol dalam dua laga awal. Menghadapi Burnley di Old Trafford, peran Sesko diprediksi akan sangat vital untuk menekan barisan pertahanan lawan. Dengan mobilitas tinggi dan kemampuan mengeksekusi peluang, ia diharapkan bisa menjadi tumpuan utama serangan dan membuka rekening golnya di Liga Inggris bersama Setan Merah. Pertandingan melawan Burnley di pekan ketiga Liga Inggris akan menjadi ujian penting bagi Manchester United dan juga bagi Ruben Amorim dalam menentukan langkah tim ke depan. Setelah gagal meraih kemenangan di dua laga awal, tekanan besar kini ada di pundak sang pelatih untuk segera menemukan racikan formasi terbaik yang sesuai dengan karakter para pemain. Kehadiran nama-nama seperti Benjamin Sesko di lini depan, Matheus Cunha sebagai second striker, hingga dukungan dari Bryan Mbeumo dan Amad Diallo di sektor sayap tentu diharapkan bisa memberikan warna baru dalam skema serangan Setan Merah. Di lini tengah, duet Casemiro dan Bruno Fernandes tetap menjadi kunci keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara itu, sektor pertahanan yang diisi oleh Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, dan Diego Dalot harus tampil lebih solid agar tidak mudah ditembus lawan. Kiper Altay Bayindir juga dituntut menjaga konsistensi agar tidak kembali kebobolan dengan mudah. Jika Manchester United mampu tampil disiplin, efektif, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, laga melawan Burnley bisa menjadi titik balik untuk meraih kemenangan perdana musim ini. Apakah Ruben Amorim akan sukses membawa perubahan atau justru kembali menuai kritik? Semua akan terjawab di Old Trafford.